Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Nafa Setiawan dari kelas 2F, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 24031021009. Jadi pada video ini saya akan memaparkan tugas analisis laporan keuangan PT XL Axiata Tbk, khususnya pada laporan laba rugi tahun 2021 dan 2022. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi 2 yang diampu oleh Ibu Iwin Julianti, SE, SPD, MAK. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke slide selanjutnya, yaitu ada profil perusahaan. Jadi PT XL Axiata Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi dan layanan internet. Perusahaan ini termasuk dalam kategori Tbk atau terbuka, yang berarti sahamnya diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. XL Axiata telah melayani jutaan pelanggan di Indonesia. Baiklah, langsung saja kita ke slide selanjutnya ya teman-teman. Jadi di sini ada IPO dan kode saham. XL Axiata melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO pada tahun 2005 dan menggunakan kode saham EXCL. Perusahaan ini telah terdaftar resmi di Bursa Efek Indonesia sejak saat itu. Baiklah, langsung saja kita ke slide selanjutnya, yaitu ada produk unggulan dan segmen bisnis. Jadi di slide ini yaitu produk unggulan dan segmen bisnis. Jadi produk unggulan dari XL Axiata yaitu ada antara lain XL Prioritas, layanan pasar bayar premium. Dan selanjutnya ada XL Home, layanan internet rumah. Selanjutnya ada Axis, brand populer untuk kalangan anak muda. Selain itu, XL juga menawarkan layanan korporat dan digitalisasi untuk mendukung industri. Baiklah, langsung saja kita ke slide selanjutnya, yaitu ada performa terbaru perusahaan. Tahun 2022, pendapatan XL naik sekitar 8,2%, menunjukkan pertumbuhan yang positif. Fokus perusahaan adalah memperluas jaringan ke wilayah luar Jawa, memperkuat jaringan 4G, dan memperluas penetrasi pasar. Meski demikian, beberapa tantangan seperti beban keuangan menjadi perhatian dalam menjaga profitabilitas. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada logo dan tagline. Logo dari XL Axiata tampak seperti pada slide ini dengan warna biru dan merah yang khas. Slogan atau tagline mereka adalah XL lebih baik, yang mencerminkan semangat inovasi dan layanan yang unggul. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada foto produk dan iklan. Di sini ada beberapa contoh iklan dan produk unggulan XL seperti modem XL Home, promosi dari Axis, dan kampanye digital XL Prioritas. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu grafik saham. Pada grafik saham EXCL terlihat fluktuasi nilai pasar dari tahun ke tahun. Hal ini bisa mencerminkan sentimen investor terhadap performa dan kebijakan perusahaan. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada potongan berita. Di sini ada potongan berita media nasional memberitakan bahwa XL Axiata fokus memperluas jaringan luar Jawa serta mendukung program transformasi digital nasional. Ini menunjukkan bahwa perusahaan aktif berinovasi dan mengikuti arah kebijakan pemerintah. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada visi dan misi. Jadi untuk visi XL Axiata adalah menjadi operator konvergensi pilihan di Indonesia, dan untuk misinya adalah memberikan kualitas layanan dan konektivitas terbaik kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen mereka untuk terus berkembang. Selanjutnya ada struktur kepemilikan. Saham XL Axiata dimiliki oleh Axiata Group Berhad sebesar 66,43% dan juga publik sebesar 33,57%. Artinya mayoritas saham masih dikendalikan oleh Axiata Group asal Malaysia. Baiklah, slide selanjutnya ada pendapatan dan beban. Pada tahun 2022, pendapatan perusahaan mencapai 28,93 triliun rupiah, naik dari 26,75 triliun rupiah di tahun sebelumnya. Namun, total beban juga meningkat dari 22,76 triliun rupiah menjadi
24,94 triliun rupiah, sehingga laba tidak meningkat secara signifikan. Baiklah, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Ada laba usaha dan beban keuangan. Laba usaha tetap stabil sekitar 3,99 triliun rupiah, tetapi beban keuangan naik dari 2,37 triliun rupiah ke 2,77 triliun rupiah. Kenaikan ini bisa berasal dari beban bunga pinjaman atau pembiayaan yang lain. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu laba sebelum dan sesudah pajak. Laba sebelum pajak menurun dari 1,7 triliun rupiah ke 1,34 triliun rupiah. Setelah dikurangi pajak, laba bersih turun dari 1,29 triliun rupiah ke 1,12 triliun rupiah. Artinya, walaupun pendapatan naik, keuntungan perusahaan justru menurun. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada laba komprehensif. Laba komprehensif juga mengalami penurunan dari 1,3 triliun rupiah ke 1,16 triliun rupiah. Selain itu, laba per saham atau earnings per share atau EPS juga turun dari 121 menjadi 104 rupiah, yang bisa mempengaruhi minat investor. Baiklah, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Ada margin laba bersih. Margin laba bersih Excel Axiata turun dari 4,81% di tahun 2021 menjadi 3,86% di tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 rupiah pendapatan, laba yang dihasilkan semakin kecil. Baiklah, langsung saja kita ke slide selanjutnya, yaitu analisis singkat. Secara umum, pendapatan tumbuh, tetapi beban operasional dan keuangan meningkat. Meskipun begitu, perusahaan tetap mencatatkan laba, artinya secara umum masih sehat secara finansial, meski efisiensi perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, kesimpulannya PT Excel Axiata Tbk tetap menunjukkan profitabilitas, namun perlu strategi efisiensi biaya untuk menjaga margin ke depan. Dengan ekspansi dan digitalisasi yang terus berjalan, prospek jangka panjang masih tergolong baik. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai analisis laporan laba rugi dari PT Excel Axiata Tbk tahun 2022 sampai 2021. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.